Ayah, ibu itu memang disebut 3 kali oleh Rasulullah untuk lebih diutamakan dibanding dirimu, ayah. Tapi sebesar-besarnya peran ibu, ternyata Allah tidak bersumpah atas nama ibu, tapi atas namamu, ayah. Lihatlah, di dalam surat Al-Balad ayat 3 Allah berfirman, wa walidi wa ma walad, demi ayah dan anaknya. Kalau bukan karena pentingnya peran ayah terhadap anaknya, Allah tidak akan bersumpah atas namamu, ayah. Lihatlah generasi anak-anak di zaman ini. Mereka banyak yang baik, banyak yang berilmu, banyak yang sukses materinya, banyak yang mengenal Tuhannya, bertauhid dengan baik sehingga mereka mau untuk melaksanakan salat dan ibadah lainnya. Itu bisa disebabkan karena peran ayahnya yang maksimal dalam mendidiknya. Mereka disentuh, mereka diarahkan, mereka dibina, bahkan diteladankan olehnya, sehingga anak-anaknya pun terbawa oleh suasana dan kondisi yang mengantarkan mereka pada jalan yang benar pula. Tapi ayah, engkau juga silahkan lihat, perhatikan, renungkan. Banyak anak yang tidak memiliki akhlak yang mulia, tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengantarkan mereka menjalani kehidupannya yang tidak ringan. Mereka banyak yang tidak memiliki dasar tauhid yang kuat. Mereka banyak yang melakukan sesuatu sesuai keinginan mereka, tanpa arahan, tanpa bimbingan, tanpa ilmu pengetahuan, dan tanpa keteladanan. Hidupnya gelap. Di antara mereka ada yang tidak menghormati orang tuanya, ayah. Orang tuanya udah gak ditakuti. Adanya orang tua seperti sudah dianggap tidak ada. Sudah tidak berwibawa sama sekali di hadapannya. Ucapannya sudah tidak didengar lagi. Bahkan ayah, ada yang membuat orang tuanya takut kepada anaknya. Bahkan ada juga yang sampai dengan tega membunuhnya. Allah mengingatkan kita di dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah menjadi cobaan, fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ayah, kalau orang tua sudah mendapati anaknya dalam kondisi seperti itu, apa yang bisa engkau lakukan? Menyesal, pasrah, membiarkan? Itu bukan solusi. Siapakah yang lebih bertanggung jawab kalau anaknya sudah begitu? Orang tua pasti, tapi engkau ayah akan merasa sangat bersalah dan paling bertanggung jawab atas kondisi anakmu itu. Karena engkau adalah kepala keluarga. Karena engkau adalah nahkoda yang bertanggung jawab membawa penumpangnya tidak hanya selamat, tapi juga meraih kebaikan-kebaikan dan kebahagiaannya.
Ayah, janganlah engkau asyik dengan sendirimu atas nama bekerja mencari rizki buat anak-anak dan istrimu, sampai mengorbankan mereka tidak tersentuh oleh bimbingan dan keteladananmu, ayah. Ingat-ingatlah komitmenmu ketika engkau menikah dulu dan ingin memiliki anak keturunan. Maka ketika mereka sudah ada, jangan engkau abai, ayah. Perhatikan mereka, pelihara mereka, didik mereka. Bekali mereka dengan tauhid. Bekali mereka dengan akhlak dan keteladanan. Bekali mereka dengan pengetahuan dan cara berpikir yang lurus. Bekali mereka dengan hikmah, asam garam, pahit getir kehidupan yang engkau telah rasakan lebih dulu dari mereka, ayah. Jangan engkau abai dan asyik sendiri sehingga mereka terlantar tak punya sosok yang mengarahkan dan meneladankan. Ayah, engkau juga harus berpikir bahwa jauh di alam sana nanti, di akhirat, di surga itu syariat berkeluarga, bertemu dengan anak pasangan kita yang hidup di dunia ini akan bisa terwujud. Renungilah ayah, jangan abai. Jangan sampai nanti di akhirat ketika engkau ditetapkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada anakmu yang menderakmu meminta kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau masukkan ayahku ke surga. Aku masuk neraka karena aku enggak mengenalmu, karena ayahku tidak mengajarkan tauhid kepadaku, ya Allah. Dia asyik sholat, tapi ketika aku tidak sholat dia tidak memperdulikanku. Dia asyik mencari rezeki atas nama bekerja untuk anak dan istrinya, tapi ketika aku menghilangkan jiwa sadarku dengan meminum minuman keras, dengan narkoba dan lainnya, tapi dia tidak memperdulikanku. Aku tidak mau ayahku ada di surgamu, ya Allah." Ayah, kita nggak tahu huru hara kita di akhirat itu seperti apa. Kondisi kita di sana nanti seperti apa, tidak ada yang tahu. Untuk itu, mari kita berbaik-baik mengurus amanah dan tanggung jawab berkeluarga dengan semaksimal yang bisa kita lakukan, ayah. Kita hanya diminta untuk berikhtiar, tapi hasil terbaiknya biarlah Allah yang menentukan. Untukmu wahai ayah-ayah muda dan yang baru menjadi ayah, mari kita bawa nahkoda rumah tangga kita ini dengan benar supaya sampai ke dermaga keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.